Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke berbagai media sosial kalian, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Kita akan kembali membahas hadis yang telah kita bahas beberapa hari sebelumnya terkait tentang 5 golongan orang-orang yang akan mendapatkan siksa kelak di akhirat melalui huraj, satu binatang kelajengking raksasa yang dia itu keluar daripada neraka jahanam. Jadi sekarang kita akan kembali membahas yang keempatnya, yaitulah syaribul khamr, orang-orang yang menenggak minuman keras. Nah, bagi mereka-mereka yang telah terlanjur mengonsumsi narkoba, yang ataupun yang telah menggunakan narkoba, berhati-hatilah, karena status hukumnya telah jelas. Narkoba ataupun minuman keras itu haram, dan juga telah dinyatakan oleh negara bahwa mengonsumsi narkoba, mengedarkan narkoba itu terlarang. Apa hukuman bagi orang-orang yang mengonsumsi narkoba? Oleh Nabi SAW menyatakan secara tegas bahwa poin yang keempat, orang-orang yang akan disiksa huraj di akhirat itulah syaribul khamr, orang-orang yang menggunakan narkoba, memakai ataupun menghisap ataupun meminumnya. Maka berhati-hatilah dengan narkoba ini. Dia membawa madarat tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Dan yang kelima, orang-orang yang kelak akan mendapatkan siksa dari huraj, yaitu kalajengking raksasa tadi, al-mutakallimu fil masjid bikalamid dunia, orang-orang yang berkata-kata dengan perkataan duniawi, menyangkut persoalan dunia di dalam masjid. Hari ini kita melihat bahwa betapa banyak orang-orang yang berbicara persoalan duniawi di masjid. Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan, mengingat Allah SWT melalui nabinya telah memberikan ultimatum bahwa orang-orang yang berkata-kata, berkalam-kalam, bercakap-cakap, ngobrol di masjid terkait persoalan duniawi, mereka kelak akan diberi siksa di akhirat melalui huraj yang besarnya dari langit sampai ke bumi, dari timur sampai ke barat. Maka oleh karena itu, ketika kita masuk masjid, niatlah iktikaf dan solatlah 2 rakaat solat tahiyatul masjid, dan kita perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan masjid itu bukanlah tempat ngalor ngidul terkait persoalan duniawi, tapi masjid adalah tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran ataupun beriktikaf dan duduk saja. Maka orang-orang yang tidak berbicara masalah duniawi di masjid, kemudian dia tidak meminum minuman keras, dia tidak mengonsumsi narkoba, maka orang-orang yang inilah yang Allah SWT selamatkan kelak di akhirat. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung itu. Inilah yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan yang telah kita sampai kemarin. Kita ambil kesimpulannya bahwa 5 golongan orang-orang yang akan mendapatkan siksa huraj di akhirat, yaitu yang pertama tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan salat. Kedua, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, orang-orang yang minum minuman keras. Dan yang kelima, al-mutakallimu fil masjid bikalamid dunia, yaitu orang-orang yang ngalor ngidul, yang ngobrol, yang bercakap-cakap di masjid dengan persoalan yang tidak menyangkut dengan akhirat. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat bermuhasabah melalui video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.